Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Senang sekali menyapa anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang bisa beribadah bersama-sama dengan kita pada saat pagi hari ini. Walaupun kita masih tetap beribadah secara live streaming, kita percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus juga akan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu. Kami guru-guru sekolah minggu tetap mengingatkan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu untuk tetap mengikuti aturan pemerintah kita, tetap protokol kesehatan. Kita akan memuji Tuhan, mari kita angkat pujian kita, mari kita bernyanyi dengan sukacita. Katakan, aku anak sekolah minggu. Oke, anak-anak sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Damai bagi kita semua, Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Allah kekuatan dan benteng kami datang ke hadapan-Mu hendak bermazmur dan bersyukur, sebab Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu dari segala ancaman, sehingga kami merasa aman. Sinari kami dengan wajah-Mu dalam ibadah ini, agar kami lebih bersemangat dalam hidup ini. Sekalipun cobaan datang menerpa kehidupan kami tidak ragu atau bimbang, sebab Roh-Mu yang memelihara serta menguatkan kami tatkala kami susah maupun senang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, tetap percaya bahwa dimanapun kita berada,
dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita katakan bahwa kita adalah laskar-laskar Kristus. Mari kita memuji Tuhan, mari kita katakan laskar Kristus. Berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Baik, anak-anak sekolah minggu masih semangat ya? Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita dengarkan teman kita anak sekolah minggu mengucapkan titah. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Amin. Riap Mahita Mangindo. Ham Tuhan naibata, saya pargogoi hamma au, makorjahon titah muai. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita kembali memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus yakin dan percaya bahwa di hadapan Tuhan kita semuanya adalah sama. Di hadapan Tuhan kita semuanya dijadikan menjadi saluran berkat. Melalui pujian ini, mari kita katakan bahwa kita adalah sama, satu tubuh. Mari kita nyanyikan pujian dari Haleluya 446 Sisada Akula. Mubaya doin bani Tuhan, sendong iyo isari hondoto. Tuhan kado nanggawe hayu anggur, rating hido itaon hajojo. Jolong Yesus ulang mampandu, ase tahun mardua naramos. Tandani sisada akula dohita, ramar pangarapan bani doluhon. Naido bani hor jaramar si urupan, ulang dong namar si dalian bibit. Tuhan kado nagawe hayu anggur, rating hidup tahun ajojor. Jolong Yesus ulang mampandu, asih tabun mardua naramos. Baik, sekarang kita dengarkan teman kita anak sekolah minggu mengucapkan ayat hafalan minggu ini.
Nama saya Joseph Purba dari sektor 1. Ayat hafalan minggu ini Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada yang tetap bisa menyaksikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan, bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami boleh diberi kesehatan, kesempatan beribadah pada saat ini. Semua karena berkat dan kasih anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan mengerti kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nats firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Baik, adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Mari kita sama-sama membacanya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu perigah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan
oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebahagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Salam adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu hari ini. Yang menjadi tema kita hari ini adalah menjadi berkat. Mari kita lihat bagaimana kisah Naaman, seorang panglima kerajaan Aram, seorang yang terpandang dan seorang yang hebat, yang gagah berani, yang sangat disayangi oleh tuannya, Raja Aram. Tetapi dia terkena penyakit kusta. Adik-adik terkasih, saat orang Aram keluar bergerombolan membawa tertawan seorang perempuan Israel dan dijadikan pelayan oleh istri Naaman. Ketika Naaman terkena penyakit kusta, dia telah dibawa ke tabib. Kalau sekarang itu tabib dikatakan dokter. Dia dibawa ke seluruh negeri, tetapi tidak satu pun tabib yang bisa mengobati Naaman. Tetapi Naaman bersedih. Seorang yang terpandang, tetapi tak bisa disembuhkan. Seorang yang hebat, panglima yang hebat, tetapi terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Karena pada saat itu adik-adik belum ada obat kusta. Belum ada ditemukan obatnya. Makanya dia sedih. Dia putus asa karena tidak ada ditemukan obatnya. Sehingga perempuan gadis kecil yang dari Israel itu melihat dan peduli kepada Naaman yang sedang putus asa, yang sedang sedih karena penyakitnya. Dia menyarankan kepada istri Naaman adik-adik. Dikatakannya, apabila tuanku dibawa ke Samaria, ke negeri kami Israel, di sana ada abdi Allah yang bisa menyembuhkan penyakit tuanku. Dengan bergegas, Naaman pergi menghadap Raja Aram untuk minta izin agar dia diperbolehkan berangkat ke negeri Israel. Kenapa adik-adik? Pada saat itu Israel dengan kerajaan Aram bermusuhan. Tetapi walaupun begitu, Naaman semangat untuk pergi ke sana. Diberangkatkan Raja Aram sepucuk surat untuk diberikan kepada Raja Israel pada saat itu. Setelah mereka berjumpa dengan Raja Israel, diberikanlah surat tadi. Sehingga Raja Israel membacanya adik-adik. Dibaca bahwa agar Raja Israel rela menyembuhkan penyakit Naaman. Apa yang terjadi adik-adik? Raja Israel marah dan merobekkan bajunya, merobekkan pakaiannya. Karena dia tahu obat pada saat itu untuk menyembuhkan penyakit kusta tidak ada ditemukan. Lalu Raja Israel menganggap bahwa Raja Aram itu adalah mencari gara-gara. Ketika dia merobekkan pakaiannya, karena dia tahu dia tidak bisa menyembuhkan Naaman,
terdengar oleh Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa menyuruh temannya untuk mengatakan kepada Naaman agar dia rela datang menghadap Nabi Elisa. Ketika mereka berangkat di depan rumah Nabi Elisa, Naaman disuruh oleh Nabi Elisa dengan pesuruhnya mengatakan agar dia mandi di sungai Yordan. Tahu adik-adik, sungai Yordan itu kotor. Masa penyakit kulit, penyakit Naaman, penyakit kusta yang diderita oleh Naaman adalah penyakit kulit. Padahal pada saat itu ada lagi banyak sungai di Damsyik, di negara Aram yang bersih, lebih bersih dari sungai Yordan. Tetapi Nabi Elisa menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan. Dengan panas hati dia bergegas berangkat untuk meninggalkan rumah Nabi Elisa. Tetapi kembali pegawai Naaman menyarankan kepada Naaman agar dia menuruti saja apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Lantas dia mengatakan, sedangkan apabila disuruh Nabi Elisa saja tuanku untuk melakukan pekerjaan yang sungguh sulit, pasti tuanku mau mengerjakan. Ini hanya perkara mudah, hanya disuruh untuk mandi di sungai Yordan. Ketika itu juga Naaman sadar dan mau menuruti perintah pegawainya sesuai dengan perintah Nabi Elisa. Karena perasaan Naaman, Nabi Elisa itu datang untuk menggerak-gerakkan tangannya ke kulitnya, lalu dia sembuh. Tetapi dia tidak berjumpa dengan Nabi Elisa, hanya dengan disuruh mandi. Naaman pergi mandi ke sungai Yordan. Ketika pertama kali dia membenamkan dirinya ke sungai Yordan, dan kedua kali sampai ke-7 kali sesuai dengan yang disarankan oleh Nabi Elisa, ke-7 kali dia bangkit dan melihat sekujur tubuhnya sudah bersih dari penyakit kusta. Dia disembuhkan oleh saran Nabi Elisa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Naaman bersuka cita melihat sekujur tubuhnya sudah bersih. Bahkan dikatakan seperti kulit anak-anak bersih kembali. Dia bergembira dan bersuka cita, dia kembali ke rumah Nabi Elisa untuk memberikan persembahan. Tetapi Nabi Elisa tidak menerima persembahan itu. Karena Nabi Elisa tahu bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan Naaman pada saat itu. Ketika itu Naaman lantas bersorak-sorai, bergembira dan bersaksi mengatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah selain Allah bangsa Israel. Dia percaya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Elisa dengan menyuruh Naaman pergi membenamkan diri mandi di sungai Yordan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita juga mengalami ketakutan, mengalami keresahan karena kita menghadapi COVID-19 yang belum ada juga ditemukan obatnya. Adik-adik, kita hanya mendengarkan anjuran pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan. Dengan melakukan itu,
dengan saran pemerintah kita lakukan, kita akan boleh memutus rantai COVID-19. Kita terhindar dari COVID-19. Dan kita juga boleh menyarankan kepada orang tua kita, apabila keluar rumah, kita harus memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan. Karena itu, di sini lewat firman Tuhan hari ini, kita boleh saling mendoakan, saling memberi nasihat, dan mau melakukan nasihat. Walaupun yang memberikan nasihat itu adalah mungkin adik-adik kita, mungkin yang lebih rendah dari kita, mungkin yang lebih kecil dari kita. Tapi apabila kita disarankan dan menuruti peraturan yang telah diaturkan pemerintah, kita lakukan dan laksanakan dan saling mendoakan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain kita mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit, kita juga tidak lupa berdoa, saling mendoakan, membaca firman Tuhan, beribadah walaupun secara online, agar kita tetap dituntun oleh Tuhan untuk tetap percaya bahwa mujizat kesembuhan hanya ada didapat dari Tuhan. Dan mengandalkan kuasa Tuhan, tetaplah kita rendah hati, mau menuruti saran teman kita, mau menuruti nasihat orang tua kita, sehingga mau menuruti saran pemerintah, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan memakai kita menjadi anak-anak yang diberkati, dan kita menjadi berkat buat keluarga dan orang lain. Marilah tetaplah kita berdoa dan percaya, dan jangan lupa mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kita benar-benar dipulihkan, dibaharui dari segala masalah yang kita hadapi sekarang ini. Jadilah anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman yang sudah kami terima saat ini. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang dialami Naaman dengan rendah hati dan percaya dan melakukan perintah-Mu dengan mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Lewat firman-Mu, ajari dan tuntun kami yang mengikuti ibadah ini, agar seluruh hidup kami hanya percaya dan mengandalkan Tuhan saja, sehingga hidup kami dibaharui dan dipulihkan, dan berlimpah berkat dan kasih setia-Mu. Pakai kami Tuhan sesuai rencana dan kehendak-Mu, sehingga kami diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatanku adalah dari Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa.
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, aseto rangganup, senggoi dalanon nami, salakah natorsa, dokam hasomanani, torang ageheja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di ibadah sekolah Minggu GKPS Jalan Jenderal Sudirman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.